Sudah direkod ya Pak Furkon ya. Oke, kita mulai saja. Jadi aljabar, kalkulus, dan penerapannya dalam ilmu ekonomi dan bisnis. Nah, sebelum dimulai, seperti biasa, RPS-nya atau silabus ada 4 topik yang akan dibahas. Pertama, limit. Kedua, diferensial dan derivatif. Tapi ini intinya akan kita detailkan di pertemuan berikutnya ya. Pertemuan setelah UTS. Kemudian integral. Ini sebagai pengantar saja dan ini penerapannya seperti apa. Kemudian, nah ada 2 kabar. Ya. Suara saya terdengar ya? Halo? Terdengar, Pak. Terdengar, Oke. Pak. Ya. Putus-putus, Pak. Putus ya. Oke. Kemudian ada 2 kabar. Silakan absen dulu yang baru datang. Saya baru lihat baru datang. Ada 2 kabar. Pertama, kabar buruk dan kabar baik ya. Kabar buruknya adalah, nah materi ini sangat panjang dan banyak ya, sangat banyak. Biasanya slide saya 20-an, sekarang 30-an ya. Jadi mohon bersabar ya. Nah, karena materinya banyak, maka waktunya akan banyak ya. Kemudian itu kabar buruknya. Kabar baiknya adalah materi ini nggak masuk dalam ujian ya. Sedangkan detailnya bisa ditanya kepada teman-teman yang lain. Bagi yang tidak datang ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Lanjut. Nah, pertama seperti biasa konsep dasar limit ya. Jadi ini ATM nih ya. ATM atau dalam paket data kita, paket data SIM kartu kita ya, SIM card. Jadi dia bilang limit kartu Anda sudah habis atau paket data Anda sudah habis. Nah apa itu limit ya? Jadi itu contohnya. Tapi kalau pengertian dalam matematika apa itu limit? Nah ini artinya limit diartikan sebagai batas ya. Atau ini contoh tadi ya. Atau limit pinjol ya. Anda dibolehkan meminjam sebanyak 10 juta gitu ya. Padahal nggak sampai 10 juta. Kita minjam 10 juta, ada biaya sekian, kiranya kita dapat 8 juta gitu ya. Karena limit. Nah, gitu. Kemudian limit juga memiliki arti menuju ya atau mendekati. Oke. Sesuatu yang teramat dekat ya, teramat tinggal T-nya. Tetapi tidak dapat mencapainya atau tidak tepat sama. Nah, ini biasanya ilmu sosial ya. Jadi gabungan ilmu sosial dan ilmu matematik ya, sosial tidak pernah pas ya. Jadi 100% itu nggak pernah menemukan 100%. Nah, makanya dibantu oleh matematik yang ilmu pasti. Makanya digabung matematika ekonomi. Ya. Jadi kalau saya menggunakan kata limit artinya adalah mendekati atau nilai pendekatan. Misalnya limit 1 ya, bukan berarti nilainya 1, bisa jadi 0,9, 0,8 seperti itu. Oke. Itu saja konsep dasar terlebih dahulu sebagai pengantar. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Silakan potong jika ada pertanyaan nantinya. Nah, kita kaitkan dengan topik kita. Ya. Konsep dasar limit. Jika kita paham ini, maka teori ke depannya diferensial dan integral akan mudah dipahami. Tapi ini sebagai teori aja, penerapannya akan dibahas di slide-slide bagian terakhir. Apa saja teori ini dan apa aja penerapannya, seperti itu. Oke, tenang saja, ini tidak masuk dalam soal ujian. Yang jelas ujiannya seminggu ya. Tapi kalau lebih cepat upload, lebih cepat saya nilai. Jadi lebih fokus rekan-rekan semuanya ke soal-soal berikutnya. Atau ke soal-soal UTS berikutnya.
Oke, dalam kenyataannya seperti apa? Sering ditemukan pernyataan seperti ini. Masalah ekonomi tidak mungkin mencapai suatu harga yang ideal, ya. Jadi saya bilang juga bahwa dalam teori sosial atau teori ekonomi tidak ada 100% bulat, tidak ada angka bulat atau lingkaran dalam suatu ilmu sosial. Ya. Misalnya apa? Profit maksimum yang bisa diperoleh suatu komoditas yang dijual oleh perusahaan. Misalnya gini, perusahaan menetapkan di awal tahun 2022 keuntungannya adalah profit itu keuntungan ya, adalah 1 miliar. Nah, bisa jadi 1 miliarnya itu tembus, tapi atau mendekati gitu ya, 900 juta, tidak pernah mendekati angka pas 1 miliar. Nah, seperti itu ya. Tapi mendekati 900 juta gitu ya, atau 1,1 M. Nah, itu. Jadi kita dibantu oleh teori limit. Itu juga dengan contoh berikutnya, kekuatan maksimum dari suatu serat tekstil ya. Jadi sebuah perusahaan tekstil dia menjual barangnya dengan iming-iming bahwa seratnya itu anti robek gitu katanya. Nah, berapa katanya? Ya, maksimum, sebesar maksimum dia nggak bisa. Atau dalam skala 1 sampai 10 dia bilang 8. Ya, belum tentu 8, bisa jadi 8,5 gitu ya, tapi dia bilang mendekati 8 seperti itu. Kemudian kita juga menilai kalau saham atau investasi ya, atau kripto ya. Kripto janganlah sekarang, risknya besar. Risiko minimum dari suatu investasi gitu ya. Nah, risikonya seperti apa? Dalam presentasinya 5% enggak? Mendekati 5%. Nah, betul gitu seperti itu. Maka digunakanlah teori limit. Masa pakai maksimum aset tetap. Nah, ini ya. Ini digunakan dalam pengantar akuntansi 1 udah belajar ya. Nanti juga akan berlanjut pengantar akuntansi 2, akuntansi menengah 1 gitu ya. Advance, intermediate akan belajar bahwa aset tetap itu akan berkoma-koma ya. Pembagiannya tidak boleh itu akan berkoma-koma ya. Itulah makanya disebut dengan limit atau mendekati nilai sesuatu tertentu. Atau pernyataan seperti ini sering didengar, dengan menggunakan biaya yang sekecil-kecilnya ya atau minimum untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu teori ekonomi efisien ya. Semakin banyak kita untung tapi menggunakan biaya yang sekecil-kecilnya. Nah, jadi kita tidak lepas juga dengan sesi sebelumnya kita menggunakan pendekatan fungsi. Jadi ini akan banyak menggunakan fx, fy gitu ya, yang disebut dengan fungsi seperti sesi-sesi sebelumnya. Itu. Nah, masalah ekonomi itu dapat diselesaikan dengan teori limit dan teori berikutnya, teori diferensial gitu ya, dan teori lainnya kita bahas. Nah, lanjutan. Limit pada suatu fungsi menggambarkan seberapa jauh ya, seberapa jauh atau mendekati sebuah fungsi. Jadi ini kita telah masuk limit tambah fungsi ya. Tadi limit saja itu apa, sekarang limit itu adalah tetap kaitannya dengan fungsi. Nah, menggambarkan seberapa jauh sebuah fungsi akan berkembang ya. Jadi tambah lama tambah berkembang ya, tambah mendekati maksudnya. Apabila suatu variabel x dan y atau p dan q ya, x independen, y dependen, x bebas, y terikat, p harga atau sumbu y, q kuantitas atau sumbu x, p vertikal, x q horizontal. Nah, itu diingat-ingat. Di dalam fungsi yang bersangkutan terus-menerus mendekati suatu nilai ya. Ya, jadi limit akan diubah dengan kalimat mendekati lagi ya. Atau dibaca limit. Nah, saya bilang limit atau mendekati atau menuju sama. Oke, itu teori baru ya. Nah, ada 3 elemen yang perlu diingat ya. Jadi diingat, pertama variabel bebas, kita udah belajar nih ya. Ini diingat, nanti akan saya bagikan ini. Nah, kita akan tetap belajar fungsi fx atau fungsi y fx. Nah, dan konstanta a tambah l. L adalah lambang dari limit. Oke, konstanta tetap a ya. Seperti y sama dengan a tambah bx. Ini akan terus kita gunakan pada sesi-sesi berikutnya. Nah, ini bisa dibaca.
jika fungsi fx atau y sama dengan bx tadi mendekati nilai L, maka disebut dengan mendekati A. Nah, fungsi x ini bisa dibaca saja. Kemudian notasinya seperti apa atau rumusnya seperti apa? Harus pakai panah seperti ini ya. Kalau pakai panah ini berarti ini limit. Artinya nilai X menuju A. Atau kita memperkirakan 1 miliar ya. Tapi dia tidak bisa 1 miliar, bisa jadi 9,990 juta atau 1,1 miliar seperti itu. Limit. Nah, konsep selanjutnya cara membaca limit ya. Nah, ini mendekati A adalah L. Nah, apa maksudnya? Nah, seperti ini. Jika variabel X berkembang atau menuju terus-menerus hingga mendekati bilangan tertentu atau A, ya. Kita inginnya 1M, ya. Maka nilai fx atau fungsinya akan berkembang pula hingga mendekati L, ya. Mendekati limit itu sendiri, ya. Dan begitu juga sebaliknya. Ini dicerna dulu. Nanti akan jelaskan dengan contoh. Nah, catatan. Nilai X mendekati A ditafsirkan sebagai X mendekati A dan bukan berarti X sama dengan A. Ya, kalau kita kemarin kan Y sama dengan A tambah BX. Ya. Nah, kita buat A itu 5. Ya, misalnya 5. Tapi kalau di teori limit belum tentu 5, bisa jadi 4,9 gitu ya. Atau 5,1. Itu teorinya. Nah, limit fx atau L, bahwa L adalah nilai limit dari fungsi fx. Dan bukan berarti L adalah nilai dari fungsi fx. Nah, apa itu? Nanti kita jelaskan. Yang jelas, ini bisa dibaca. Nah, ini kita contohkan. Nah, ini seperti ini contohnya. Kita contoh ya, soal limit seperti ini ya. Fx, ada garisnya, ya. X pangkat 2 kurang 1, X kurang 1. Nah, ini kumpulan bilangan pangkat pembagian gitu ya. Nah, fungsi di atas tidak terdefinisi X sama dengan 1 ya. Karena di titik tersebut fungsi X berbentuk 0/0. Akan tetapi jika menentukan nilai fx ketika x mendekati atau menuju 1. Nah, jadi tidak pasti nilainya 1. Oke, dicerna dulu. Sehingga dapat ditulis menjadi, ini kita tulis adalah harus pakai ini. Nah, itu aja. Itu ya. Sehingga dapat dilihat pada gambar ya. Gambarnya berikut. Jadi apabila contohnya seperti ini belum limit lagi. Limit adalah ada gambar panah X menuju 1. Bisa jadi 0,9, 0,8 seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ini garis ya. Ini garis, kita mencari nilai ini tadi ya, 1. Jadi, untuk mencari nilai menuju 1, X menuju 1, bisa jadi dia dari 0,9 ini ya. Atau bisa jadi dari sini. Nah, seperti itu. Ini bisa dibaca. Jadi, kalau dari kiri, ya kita mencari ini tadi ya. 1. Kalau dari kiri disebut dengan analisa sisi kiri. Dari kanan disebut dengan analisa sisi kanan. Gitu aja. Nah, ini kalau digariskan. Kalau ditabelkan seperti apa nih? Seperti ini ya. Kita mencari 1 seperti ini ya. Nah, kita masukkan rumus tadi. Masukkan rumus ini ke dalam tabel. Jadinya seperti ini. Kita masukkan angka yang mendekati saja. 0,97 ya. 3 angka sebelum 1. Masukkan semuanya jadinya 1,97. Ya. Kemudian itu
akan menjadi berapa gitu ya. Makanya kalau kita masukkan ke rumus, nilai limit akan menuju nilai 2. Seperti itu. Nah, ini berapa jadinya kalau kita masukkan rumus? Kalau X-nya 1, ini ya, 1, bisa jadi X-nya, nilai X adalah nilai horizontal. Nah, kalau kita buatkan tabel, X-nya seperti ini. X-nya dari sini ke sini. Jika kita masukkan rumus, jika nilainya X1, ya, seperti ini tadi soalnya, jika X-nya menjadi 1, maka limitnya berapa? Gitu ya. Limitnya akan mendekati nilai 2. Ya. Ini mendekati 1,99, ini mendekati 2,01. Nah, jika dia 1, maka hasilnya adalah 2. Ya. Kalau soalnya seperti ini, maka limitnya berapa? Nilainya adalah 2. Seperti itu. Oke, cukup mudah. Ini akan saya berikan. Jadi tinggal kalau ada rumus soal-soal baru, tinggal masukkan aja angka-angka ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjut ya. Kita tidak terlalu detail karena ini hanya konsep dasar, kita akan menerapkan pada ekonomi seperti apa. Nah, ini contohnya. Kalau di dalam ekonomi, ini bisa dibaca nanti ya, cukup rumit, tapi kita skip dulu karena akan banyak lagi. Yang jelas, jika pertanyaan ini ya, seorang distributor laptop memperkirakan keuntungan dengan fungsi ini, maka berapakah keuntungan, berapakah unit maksimum jika dia memperoleh keuntungan itu sebanyak 625 ya. Dengan menggunakan fungsi ini dengan rincian seperti ini, maka dia harus menjual 625 ya, seperti itu. Ini kita skip saja, bisa dibaca, atau kalaupun ingin bertanya nanti saya akan jabarkan lebih lanjut lagi. Yang jelas limit ini berfungsi untuk ekonomi seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke topik yang kedua, diferensiasi ya. Nah, diferensiasi akan berkaitan dengan derivatif. Ada yang tahu diferensiasi apa? Kalau tidak, saya lanjutkan. Jika ada diferensiasi, maka harus ada juga derivatif. Ya, oke. Nah, ini bisa dibaca. Yang jelas adalah dalam ilmu ekonomi ada keseimbangan ya, atau equilibrium. Bisa jadi equilibrium pasar tertutup, bisa jadi dicari keseimbangan pendapatan nasional seperti apa ya. Negara itu seimbangnya pendapatan nasional di angka berapa ya. Inflasi di angka berapa jika ekonomi tidak krisis atau tidak stagnasi ya, stagnan gitu ya, atau kasus keseimbangan lainnya. Oke, ini di banyak jurusan lain ya, ilmu ekonomi atau ekonomi pembangunan. Kita cukup tahu saja. Nah, yang jelas keseimbangan itu tidak akan selalu ada pada titik ya. Misalnya apa? Dolar tidak selalu harganya 15.000, 14.000 karena ada apa? Ada demand and supply ya. Ada faktor-faktor permintaan dan penawaran. Kecuali kita konsep ceteris paribus. Ada yang tahu ceteris paribus? Yaitu misalnya jika ada konsep permintaan ya, hukum permintaan adalah harga naik, permintaan naik, harga turun ya, atau kebalikannya, harga turun, permintaan naik. Nah, kecuali ceteris paribus. Nah, ceteris paribus itu ini sebagai apa aja, intermezzo saja, yaitu menghilangkan faktor lain. Apa faktor lain itu? Faktor bencana, gitu ya, faktor kebijakan politik, gitu ya. Kita hanya melihat dua faktor itu saja, yaitu kuantitas dan harga, tanpa melihat faktor lain. Nah, itu disebut dengan konsep ceteris paribus seperti itu. Ini siapa yang Misteri? Oke. Tidak bisa absen juga. Saya tidak bisa lagi zoom ke kena jaringan. Oke, nanti saya bantukan merekamnya. Ini merekam ya. Saya cek dulu. Seharusnya merekam ya, sedang recording.
Nah, ini bisa dibaca. Seberapa besar suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya dapat diselesaikan dengan pendekatan diferensial ya. Jadi diferensial ini dapat membantu masalah-masalah ekonomi seperti itu. Secara umum diferensial membahas tentang pengaruh perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya ya. Nah, ini juga diperlukan dalam skripsi. Misalnya kita membuat judul skripsi adalah pengaruh harga barang terhadap penjualan produk. Ya. Jadi ini sangat diperlukan sekali, harus cukup dipahami dulu. Oke, lanjutan. Diferensial adalah penentuan limit. Nah, ini gabungan dari kita harus paham juga limit tadi. Diferensial adalah penentuan limit suatu koefisien diferensiasi. Diferensi dalam hal penambahan variabel bebasnya yang mendekati 0. Ya. Nah, apa itu derivatif? Ini dibaca dulu, nanti dilanjutkan apa contohnya. Derivatif adalah asal katanya adalah turunan, ya. Adalah hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi. Nah, jika kita memperoleh diferensiasi, langkah selanjutnya adalah turunan atau derivatif. Ya, kita cepatkan saja, udah jam 8. Nah, mari kita bahas. Nah, seperti ini. Koefisiensinya ya atau rumus-rumusnya ya. Nah, ini bisa dibaca nantinya yang jelas saya bacakan singkat. Intinya kita tetap tahu dulu teorinya, baru kita penerapannya seperti apa. Nah, koefisiensi diferensiasi dilambangkan dengan apa? Segitiga atau delta ya. Delta itu banyak digunakan dalam rumus-rumus ke depannya, misalnya perubahan harga. Nah, perubahan harga adalah delta T kurang delta 1 ya. Delta T itu bisa jadi delta perubahan harga tahun kedua kurang harga tahun pertama. Nah, itu disebut dengan delta atau perubahan. Kemudian juga menggambarkan perubahan rata-rata ya. Rumusnya seperti ini. Delta Y sama delta X. Kemudian juga dikenal juga dengan istilah lereng kurva ya. Delta dapat juga dikenal dengan lereng kurva. Atau dalam ekonomi juga perubahan atau perubahan rata-rata ya, seperti itu. Nah, kalau kita jabarkan lebih lanjut ya, apa itu delta? Ini seperti ini ya. Jadi delta itu adalah tambahan. Nah, atau perubahan ya. Tambahan atau perubahan. Nah, misalnya gini, Y Fx ya. Sehingga delta Y itu adalah perubahan Y maksudnya ya, atau tambahan Y adalah rumusnya ini. Gitu ya. Ini cukup tahu saja karena nantinya kita kalau ingin manual boleh, untuk kedepannya mata kuliah lainnya kita akan menggunakan manual boleh atau aplikasi-aplikasi lainnya. Tapi kita harus tahu dasarnya dulu dari mana delta itu dapat ya. Delta Y seperti ini ya. Kalau delta X adalah perubahan X. Kalau sudah dapat delta X, maka delta Y juga akan dapat seperti itu. Nah, ini kita skip. Ini yang penting dasar dulu. Nah, ini kalau kita contohkan ya. Seperti ini. Jika rumusnya seperti ini, tentukan koefisien diferensi dari Y sama dengan 3X pangkat 2. Seperti ini. Ini bisa dibaca nantinya. Yang jelas kalau ada rumus seperti ini dan ada persamaan seperti ini, maka akan disebut dengan diferensiasi. Bisa jadi di UTS tidak keluar. Nah, ini kemungkinan baru ya, di UAS akan keluar. Tergantung saya dan Allah. Oke. Nah, ini sedikit dijabarkan. Yang jelas ini soalnya kita buat dulu rumusnya kan gini ya. Nah, kita buat rumus awal dulu. Seperti ini harus ada persamaan atau sama dengan. Nah, kemudian kita masukkan persamaannya ke sini ya. Nah, kita kalikan ke dalam. Nah, ini seperti ini kalikan 3X dan kalikan ini ke sini jadinya seperti ini ya. Nah, maka tambah X akan menjadi seperti ini ya. Ini dilihat saja, ini akan standar dimanapun soal-soalnya akan dijabarkan seperti ini.
maka dapatlah 6x delta x tambah 3 kali delta x. Nah, baru masukkan ke rumus, ya. Seperti ini. Ini cukup rumit, tidak apa-apa. Nah, hasil dari ini, proses ini adalah disebut dengan koefisien diferensi, ya. Kalau ini adalah rumus utama, ya, rumus utama. Nah, ini adalah rumus turunan, ya, rumus kedua. Nah, inilah proses disebut dengan derivatif tadi, ya. Proses menurunkan rumus diferensiasi disebut dengan derivatif. Nah, sedangkan angka-angka ini disebut dengan koefisien diferensi. Kita akan melanjutkan nanti, saya akan menggunakan istilah turunan 1, turunan 2, ya. Proses penurunan disebut diferensiasi, ya. Nah, sedangkan limit dari suatu koefisiensi ini saya jelaskan juga disebut derivat atau derivatif atau disebut dengan turunan. Proses ini disebut turunan. Nah, rumusnya disebut dengan diferensiasi. Oke. Nah, ini kaidah-kaidahnya. Kaidahnya ada 4. Nah, elastisitas dan marginalitas. Nah, akan kita bahas, tapi kita bahas pada sesi 12 dan 13, ya. Belum sekarang lagi. Kita hanya pengantar saja dulu. Yang jelas kita belajar limit tadi sama diferensiasi. Yang jelas kaidahnya ada 4. Kemudian lanjutannya, detailnya akan kita bahas pertemuan 12 dan 13. Kita lanjut. Integral, ya. Integral dilambangkan dengan ini, ya, seperti cacing, ya, integral. Nah, tetap pakai fungsi fx atau fungsi fy, gitu ya. Integral harus ada lambang ini dulu. Tadi ada lambang delta, lambang L, limit L, ya. Diferensiasi, lambang limit, ya, delta, gitu ya. Ini lambang integral atau I, ya. Ini I sebenarnya, tapi dalam bentuk Romawi, ya. Nah, rumus seperti ini, fx tambah c. Keterangannya apa? Ini bisa dibaca, ya. Juga bisa dibaca. Kita yang perlu adalah penerapannya. Nah, integral ada 2. Integral penerapannya adalah untuk ini, ya. Ini kita bahas selanjutnya. Dan juga untuk ini, surplus produsen dan surplus konsumen. Kita akan belajar juga apa itu biaya total, fungsi biaya marginal, ya. Yang jelas ini bisa dibaca, ini pengantar saja sebelum penerapan. Oke, kalau belum ada yang bantah, belum ada yang menanya, saya lanjutkan. Udah jam 8 lewat. Ini teori asal dulu, baru kita melanjutkan penerapannya. Oke. Sebelum penerapan masih ada teori lagi. Jenis-jenis integral. Integral ada 2. Tak tentu sama tertentu. Ya. Nah, ini bisa dibaca. Integral tertentu adalah kebalikan dari diferensial itu sendiri. Integral tertentu adalah ini, ya. Ditentukan. Nah, intinya. Integralnya ditentukan seperti ini bisa dibaca saja. Kita perlu tadi, saya bilang tadi sebelumnya, kita penerapannya seperti apa. Dengan penerapan kita akan lebih paham. Insya Allah. Oke, nah ini penerapannya. Nah, ada 10 topik dari rumus limit, diferensiasi, dan integral. Ya. Jadi kalau bicara rumusnya ada 10 yang kita terapkan. Nah, pertama produk total, ya. Produk total apa itu produk total?
yaitu disingkat TP, total product ya. Ini bahasa Inggris saja, merupakan jumlah ya, jumlah atau total output ya. Jadi dia menjual petani, dia menjual sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran disebut dengan outputnya ya, yang diproduksi atau diolah ya selama waktu tertentu. Nah, itu produk total. Produk total akan berubah menurut banyak atau sedikitnya tergantung variabel lain. Nah, misalnya gini, jika petani menggunakan pupuk dalam usaha tani padinya, maka jika pupuk yang diberikan sedikit, maka produk yang dihasilkan akan sedikit pula ya. Apabila pupuk yang ditambah, maka produksinya akan maksimum ya. Ini teori ya. Bisa jadi ini masih ceteris paribus, bisa jadi ada hama, ada bencana gitu ya. Makanya setiap ada hukum atau ada teori, ada pernyataan dalam ekonomi, ada ceteris paribus. Ceteris paribus itu tadi saya bilang menghilangkan faktor lain ya. Jadi itu disebut dengan produk total ini ya. Rumusnya apa? KL, K kali L. Yaitu K adalah modal, L adalah tenaga kerja. Semakin banyak barang modal, semakin banyak tenaga kerja, maka total produk akan semakin banyak ya. TP akan semakin banyak. Seperti itu. Oke, cukup mudah ya. Ini kalau ada soal-soal seperti ini, maka tinggal kalikan saja. Ini sudah adalah rumus turunan ya. Ini rumus turunan, tidak perlu lagi dicari rumus dari turunan 1 sampai turunan 2. Ini sudah saya sederhanakan. Oke, tidak perlu lagi. Nah, topik yang kedua tentang penerapan adalah biaya total atau total cost TC. Ini tidak sengaja di sesi 1 atau sesi 2 telah kita pelajari ya. TC adalah gabungan dari variable cost dan fixed cost. Ya, ini adalah bagian dari teori-teori yang kita telah pelajari tadi, yaitu teori integral dan limit ya. Tapi ini dapatnya gimana? Tidak usah kita pelajari teori satunya, teori awalnya. Ini teori turunan 2 ya, teori turunan 2. TC adalah VC tambah FC atau variable cost tambah fixed cost. Variable cost adalah biaya yang berubah-ubah, fixed cost tidak berubah. Variable cost contohnya adalah jika tadi kayak pupuk ya, jika ingin produksi naik maka pupuk akan naik, racun akan naik. Nah, fixed cost-nya apa? Fixed cost dalam pertanian apa? Misalnya biaya makanan ya, makanan mungkin tetap ya, biaya listrik di rumahnya tidak akan bertambah gitu ya. Atau dalam pabrik biaya gaji itu yang fixed cost tidak berubah. Yang jelas total biaya adalah VC tambah FC. Ini telah kita pelajari. Nah, topik ketiga, penerimaan total ya, penerimaan total dan analisa laba maksimum. Ini telah kita pelajari di sesi 1 ya, masih ingat? Jadi tidak sengaja kita telah belajar ya penerapannya. Jadi total penerimaan atau total revenue ya. Revenue adalah penerimaan atau dari mana dapatnya? Dari hasil penjualan barang-barang atau output tadi. Rumusnya adalah P kali Q. P adalah harga, Q adalah quantity atau jumlah barang yang dijual. Nah, analisa labanya gimana? Labanya atau profit atau keuntungan kita lambangkan dengan P ya. Yaitu selisih antara TR tambah TC. Kita telah belajar tadi TR dan TC ya. TR dari mana? Kita cari dulu P kali Q ya, dapat TR dan kemudian total biaya. Ini cukup mengingatkan kembali. Nah, kita masuk topik selanjutnya adalah marginal atau marginal bahasa Inggrisnya. Ini adalah berasal dari teori diferensiasi dan derivatif.
Nah, marginal dibagi 3, MC, MR, MP. Apa itu MC? MC adalah biaya marginal, ya. Apa itu biaya marginal? Itu tingkat perubahan. Jadi kalau ada marginal-marginal, dia disebut dengan perubahan atau delta, ya. Ya, jadi jika ada tanda kutip, maka marginal. Gitu juga MR itu apa? MR marginal revenue, ya. Ini ada petik juga rumusnya. Ini tinggal masukkan rumus saja. Oke, kita bahas dua topik dulu. Nah, seperti ini. Contoh, ini rumusnya ya. MC atau TC. Kita cari contohnya TC ya. TC adalah 4 tambah 2Q tambah Q kuadrat. Sehingga MC-nya, perubahan biayanya akan menjadi 2 tambah 2Q. Nah, kok bisa 2? 4-nya kemana? Nah, kalau biaya, ini rumus derivatif, saya singkatkan saja. Jika ada rumus seperti ini disebut dengan turunan 1. Nah, ini disebut dengan turunan 2. Kalau ada angka ini, nilai A disebut dengan konstanta kemarin ya. 4 atau A konstanta, hilangkan. Maka ini dihilangkan juga, maju ke sini jadi 2. Ya. Pangkat 2 ini dimajukan ke depan. Ya. Jadinya 2Q pangkat 1. Kenapa Q pangkat 1? Q pangkat 1 tidak dijelaskan. Yang jelas Q pangkat 1 tetap kita tulis Q ya. 2 kurang 1 sehingganya 1 di sini, tapi tidak dituliskan. 2 ini maju ke depan. Ya. 2 tambah 2Q. Baru masukkan angka kalau ditemukan Q-nya berapa. Misalnya Q-nya 5, masukkan angkanya lagi ya. Berarti 2 tambah 2 kali Q-nya 5, berarti marginal cost-nya adalah 12, seperti itu. Nah, kemudian contoh kalau penerimaan MR ya, marginal revenue. Nah, rumusnya kita cari dulu TR, P kali Q. Nah, ini rumusnya. Maka seperti tadi ya, jika fungsi demand-nya, fungsi X-nya 3 Q kuadrat tambah 27, maka kita cari dulu PQ. Nah, PQ-nya adalah P udah dapat tadi ya, fungsinya udah dapat. Ini fungsinya, dan kali Q. Nah, Q-nya terserah, bisa jadi 5, 10 ya. Maka kita masukkan ke rumus ini, sehingga tadi seperti ini ya, kalikan ke depannya, 3 kali min 3, dapat min 9. Nah, kenapa 2? Yaitu 3 kurang 1. Ini juga tadi ya, 2 kurang 1 pangkat 1 ya, tapi tidak dituliskan. Ini juga 2. Ini rumus cepat saja. Nah, Q-nya hilang. Jadi 27. Seperti ini tadi ya, Q-nya hilang. Karena dia sama-sama diturunkan. Seperti itu. Ini penerapan rumus saja. Ini saya singkatkan rumusnya. Cara cepatnya. Ya, jadi kalau Q-nya 5, masukkan aja 5 di sini lagi. Berapakah MR-nya? Oke, dapatlah MR-nya kalau dikalikan seperti itu ya. Oke, lanjut. MP. Marginal product atau produk marginal. Setiap ada marginal berarti ada perubahan atau tambahan atau delta ya. Pertambahan, perubahan itu disebut marginal. Nah, ini bisa dibaca. Nah, rumusnya apa? MP. Atau ada rumus ini ya, tanda petik. Nah, misalnya seperti ini tadi. Jika soalnya ini, carilah MP-nya berapa ya. Jika X-nya sama dengan 5. Majukan ke depan, 9 kali 2, 18, X pangkat 1. Ini juga majukan ke depan, sehingga 3. Nah, 2 kenapa? Yaitu 3 kurang 1. Itu ya. Masukkan angka X-nya lagi. Oke, cukup mudah. Oke ya. Ini kalau diulang-ulang nanti dari video boleh. Nah, ini utilitas lagi. Tadi marginal. Ini topik penerapannya adalah utilitas. Utilitas menggunakan teori diferensial.
atau utilitas marginal atau UM. Nah, kita langsung ke contoh. Contohnya diferensiasi ya, diferensial rumusnya itu turunan 1, ini turunan 2. 90Q kurang 5Q kuadrat. Nah, jadinya MU-nya gimana? Marginal atau UM atau MU ya, boleh. Q-nya dihilangkan. Nah, 2-nya kali 5 dapat 10Q. 2 kurang 1 dapat 1 sehingga tidak ditulis. Atau ditulis juga boleh, tapi tidak perlu. Ini disebut dengan turunan 2 atau derivatif 2, level 2. Sehingga kalau kita Q-nya berapa? Q-nya 9 ya. Ini kalau kita mencari Q ya. Karena sudah kita ketemukan ya. Q-nya 9. Oke, jika langsung potong saja kalau ada pertanyaan, kalau tidak lanjut. Nah, ini konsumsi. Ya, topik selanjutnya menggunakan rumus integral ya. Tadi menggunakan diferensial, sekarang integral. Nah, rumus konsumsi atau C, konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pribadi, rumah tangga, perusahaan. Nah, dilambangkan dengan C. Nah, rumus C adalah fungsi Y ya. Tadi banyak kita menggunakan fungsi X, sekarang fungsi Y. MPC ya. MPC itu apa? Yang jelas M itu adalah marginal ya. MPC adalah marginal propensity to consume atau kecenderungan konsumsi marginal. Nah, rumusnya ini, sehingga untuk mencari terlebih dahulu adalah kita cari MPC dulu, dapatlah seperti ini. Ini jarang kita gunakan, kita akan menggunakan rumus lain. Yang penting kenal dulu bahwa konsumsi rumus sebenarnya seperti ini ya. Nah, tapi konsumsi adalah Y S kurang C. Nah, itu rumus umumnya. C adalah S kurang Y. Itu yang kemarin ya, sesi kemarin. Tapi ini rumus awalnya seperti ini. Oke, yang penting tahu ini rumusnya. Oke, lanjut. Tabungan. Nah, S adalah tabungan. Nah, ini rumus awalnya seperti ini. MPS, marginal propensity to saving ya. S atau saving. Ini tidak saya jelaskan sekali karena ini cukup tahu saja bahwasanya rumus seperti ini ya. Nah, ini dia rumus kalau dalam ekonominya seperti ini. Ini sama dengan Y adalah pendapatan itu S kurang C. S saving kurang konsumsi. Nah, ini modal seperti ini juga, cukup tahu saja ya. Ini bisa di skip. Ini tidak akan saya detailkan. Nah, sedikit lagi, sudah 8:30. Nah, kita juga perlu ini, surplus konsumen dan surplus produsen ya. Kenapa kita perlu ini? Karena kita sering membuat garis-garis ya. Garis-garis ini ada perlunya. Gunanya untuk mengetahui laba atau surplus atau minus gitu ya. Nah, kalau dalam akuntansi kita menggunakan laba atau rugi dalam bentuk laporan akuntansi. Kalau dalam orang ekonomi gimana? Dalam bentuk ini, gambar-gambar seperti ini ya. Dalam pengantar ekonomi mikro dan makro akan belajar ini pengantar ekonomi ya, tapi ini sebagai pengantar saja dari saya. Apa itu surplus konsumen? Yaitu mencerminkan suatu keuntungan ya, suatu keuntungan atau kelebihan, atau disebut juga surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu dengan tingkat harga pasar suatu barang tertentu ya.
Nah, ini gambarnya. Dalam segitiga ini disebut dengan surplus konsumen. Nah, nanti saya contohkan seperti apa. Ini teorinya saja dulu. Kenapa disebut surplus? Karena konsumen mampu dan bersedia membeli barang pada tingkat tertentu, ya. Jadi harganya di tingkat 20, ya. Tingkat harga 20, ya. Ingat sumbu P, sumbu Q, ya. Ini akan terus tidak akan berubah-ubah sampai hari kiamat, ya. P adalah naik ke atas, Q adalah horizontal atau memanjang dari kiri ke kanan. Harga sebenarnya 20, ya. Tapi konsumen mau membeli di harga 30, 40, 50, ya. Contohnya apa kemarin itu? Demam batu aki gitu, ya. Harganya sebenarnya mungkin tidak ada harganya, tapi karena demam, karena tren naik harganya. Maka disebut dengan surplus konsumen, ya. Atau surplus konsumen terjadi ketika harga dibayar konsumen suatu produk atau jasa kurang dari harga bersedia mereka bayarkan, ya. Atau itu bisa jadi itu tuh, ya. Atau kebalikannya, ya. Yang jelas itu. Ini gambar di sininya. Oke, lanjut. Nah, kalau ada surplus konsumen, tentu ada surplus produsen, ya. Jadi ini gabungannya. Kalau pro konsumen dia di atas, produsen dia di bawah. Seperti ini. Apa itu pengertiannya, ya? Mencerminkan suatu keuntungan atau surplus yang dinikmati oleh produsen, ya. Kalau ini dinikmati oleh konsumen. Berapapun harganya dibeli, ya. Berapapun jumlah produknya dihabiskan. Tuh, dengan harga berapapun. Kalau produsen kebalikannya, ya. Keuntungan yang dimiliki oleh sisi produsen. Jadi jika dia menjual barang, ya, jual barang di sini, di harga sini, tapi dia mendapatkan harga jual di sini. Nah, apa maksudnya? Atau menjual harga lebih tinggi dari harga jual yang direncanakan sebelumnya. Seperti apa? Nah, kita contohkan seperti ini. Surplus konsumen dulu, ya. Misalnya, untuk membeli roti, konsumen bersedia membayar 5.000, ya. Namun roti yang diinginkan di harga 3.000, gitu, ya. Jadi ini adalah 5.000 ini adalah uang konsumen, dia mau membayar 5.000, tapi si produsen menjual di harga 3.000. Nah, kelebihan itu disebut dengan surplus konsumen, ya. Batu bacan, gitu, ya. Atau mobil antik. Mobil antik itu harga pokoknya mungkin 5 juta, tapi karena tren, karena dia antik, harganya 5 juta. Berapapun, itu disebut surplus konsumen atau kelebihan dari konsumen itu sendiri. Konsumennya sedang berlebih uang, itu maksudnya, ya. Atau contoh lain, air minum kemasan, ya. Pelanggan bersedia membayar 10, ya, 10 air, gitu, ya, maksudnya. Ini contoh salah. Tapi pokoknya harga ditaruh 5, gitu, ya. Nah, itu disebut dengan surplus konsumen. Nah, ini kalimatnya tertinggal. Oke, surplus produsen, ya. Surplus produsen itu contohnya adalah berarti untungnya untuk produsen, ya. Berarti produsen lebih untung, ini lebih konsumen lebih untung, lebih banyak uang. Nah, ini produsen seperti apa? Perusahaan A bersedia menjual motor A, keluaran terbarunya adalah 12 juta. Ternyata laku 14 juta, ya. Jadi siapa yang untung? Produsen, ya. Produsen untung sebanyak 2 juta. Gitu, ya. Oke, cukup mudah. Jadi ini untung konsumen, ini untung produsen. Contoh lain. Perusahaan atau pemerintah atau individu dapat mengalami surplus anggaran, ya. Kapan surplus anggaran? Ya, jika tidak ada pencairan dana dari negara, karena tidak ada proyek-proyek, ya. Berarti surplus anggaran itu disebut dengan surplus, ya. Bahwa mereka lebih sedikit membelanjakan uang, ya. Jadi ada di berita-berita surplus anggaran. Nah, kalau dalam akuntansi pemerintah, ya, kalau kita belajar di semester 5 nantinya,
akan ada akuntansi sektor publik, maka akuntansinya akan berbeda dengan akuntansi kita pelajari sekarang. Kita belajar sekarang adalah akuntansi jasa, akuntansi dagang, gitu ya, akuntansi pabrik atau akuntansi manufaktur. Kalau dalam pemerintahan, dia akuntansi dana namanya. Akuntansi apabila dana atau anggaran habis, maka itu disebut dengan efektif atau kita sebut dengan berlaba. Ya. Jadi itu sudut pandang kalau dalam sudut pandang pemerintah. Kalau ini sudut pandang swasta seperti itu. Oke, itu saja. Lebih kurang 1 jam. Ya, semoga selamat ujian UTS. Semoga semesta mendukung. Jadi tolong ya pemberitahuan ujiannya hari apa? Kita tahu harinya hari Selasa ya. Selasa depan, Pak. Selasa. Jadi waktunya sesuai saya upload waktu ujiannya adalah waktu jam 7 atau 7.15 ya. Jadi semakin waktunya seminggu diberikan oleh fakultas, tapi lebih cepat lebih baik. Jadi tahu nilai akhirnya berapa, salahnya di mana, kemudian lebih fokus ke hari berikutnya. Atau bagi rekan-rekan yang sulit jaringan seperti di Sumber Kudus, ya boleh seminggu, tapi saya sarankan lebih cepat lebih bagus. Ya. Soalnya sebagai kemarin, soalnya ada 5. Yang jelas topik ini tidak keluar. Akan keluar di ujian akhir semester nanti. Ujiannya open book ya. Silakan dibuka buku, dibuka Google boleh, menggunakan semua alat atau tools boleh, silakan. Dari tingkat soalnya lebih mudah, sedang, dan sulit. 5 soal. Boleh mengerjakan tidak berurutan, ya. Buat sesuai yang paham dulu. Terus saya sudah janji bahwasanya kalau tidak apa-apa UTS atau UAS nilai 70 karena nilai aktifan akan bantu seperti tugas, seperti kuis atau yang bertanya. Saya catat ya. Janji saya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Pak, materinya sampai yang di mana, Pak, untuk UAS itu, Pak? Kalau untuk UTS. Saya bilang rahasia gimana, Pak? Iya. Oh, rekan-rekan yang hadir kemarin sudah saya kasih tahu itu, Pak. Boleh tanyakan kepada mereka. Atau nggak ada yang mau mau kasih tahu. Yang jelas ini nggak masuk, itu aja. Terus setiap ada tugas-tugas itu akan masuk. Berapa tugas saya kasih? Itu aja, Pak. Ada yang lain selain Pak Burkan bertanya tentang UTS? Yang jelas jangan takut. Saya telah janji bahwasanya kalau ada tugas, ada kuis, nilainya minimal B. Kalau dapat ujian, maka nilainya A. Gitu aja. Jadi jangan takut, ya. Oke, jika tidak ada lagi, sekian saja. Selamat menempuh ujian. Ujiannya langsung diupload dengan PDF. Boleh dengan Excel buatnya, tapi jadikan PDF ya. Dikopikan, paste ke Word, jadikan PDF seperti itu. Boleh dengan manual, difotokan, jadikan PDF fotonya ya. Upload di LMS. Mulai hari Selasa. Oke, itu saja. Gimana? Jika tidak ada lagi, boleh japri saja ya. Jika ada topik-topik yang masih ragu, kecuali topik yang saya sebutkan ini tidak masuk ya. Boleh ditanyakan japri. Oke, tidak ada. Oke, sekian saja. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.